Gas kromatografi merupakan jenis kromatografi dengan fase gerak berupa gas pembawa yang bersifat linear seperti helium atau nitrogen, dan dengan fase diam berupa kolom yang bersifat nonpolar seperti C18. Analisis secara jiji dilakukan untuk senyawa yang bersifat volatil atau mudah menguap, karena prinsip dari di sini adalah pemisahan berdasarkan perbedaan PDD dan perbedaan interaksi dengan fase diam. Karena etanol merupakan senyawa yang bersifat volatil, maka dapat dianalisis secara jiji menggunakan eksternal standar. Adapun alat yang digunakan seperti perawatan gelas, siring, vial coreless, dan GC Maju 2014B, dan bahan yang digunakan seperti sampel obat batuk, etanol 100%, air suling, tisu, dan label nomor 123. Disiapkan alat dan bahan yang digunakan. Bilas alat dengan aquades dan larutan yang akan dipakai. Masukkan larutan etanol 100% ke dalam burat. Lalu, embat dengan tisu agar tidak mudah menguap. Buat deret standar dengan rentang konsentrasi 0-10% dalam berukur 50 ml. Encerkan dengan aquades. Seka. Lalu himpitkan. Setelah itu, homogenkan agar campur sempurna. Buat single standar sesuai dengan konsentrasi label klaim. Kali ini dibuat konsentrasi sebesar 5%. Jadi, encerkan dengan aquades, diseka, lalu himpitkan. Tutup, lalu homogenkan. Masukkan sampel ke dalam vial dengan bantuan pipet tetes. Jika sudah cukup, tutup vial. Lalu, lakukan hal yang sama untuk duplo. Kemudian, buat juga sampel single standar sebanyak duplo dengan perlakuan yang sama. Pertama, siapkan larutan standar yang telah dibuat. Lalu, ambil larutan dengan pipet yang telah dibilas. Setelah itu, masukkan ke dalam vial yang telah diberi label. Jika sudah cukup, tutup vial. Lakukan hal yang sama untuk deret standar lainnya. Lakukan juga untuk single standar. Merupakan vial deret standar yang siap diukur. Pertama, colokkan ke seluruh arus listrik. Nyalakan kompresor. Yaitu, nyalakan aliran gas. Ditandai dengan penyidik jarum yang naik. Kemudian nyalakan PC, nyalakan juga GC, dan GC siap untuk digunakan. Klik icon GC Solution, akan muncul tampilan GC Solution, lalu klik, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu, masukkan parameter SPL1 sesuai dengan parameter yang telah ditentukan.
Lalu di bagian kolom, masukkan juga parameter sesuai yang telah ditentukan. Masukkan juga parameter SFIG1. Pada menu file, klik Save Method File As. Lalu cari folder, kemudian ketik nama file. Pada menu Acquisition, pilih Download Instrument Parameters. Lalu pastikan semua status dalam keadaan on. Klik Zero Adjust, lalu klik Slope Test, pastikan nilai slope di bawah 5000. Sebelum ulangi hingga maksimal 5 kali. Kemudian pilih single run, lalu klik Sample Login. Ubah nama sample name, sample ID, dan data file sesuai dengan larutan yang akan diinjeksikan. Jika sudah, tekan OK. Klik Start untuk memulai analisis. Bilas siring sebanyak 15 kali dengan larutan yang akan dipakai. Lalu, ambil larutan pada vial sebanyak 5 mikroliter. Kemudian, injeksikan ke dalam injection port dengan posisi tegak lurus. Lalu, tusuk sampai jarum masuk ke dalam. Kemudian, masukkan larutan dengan menekan bagian atas. Jika sudah, tekan Start pada alat. Lalu, cabut siring. Tunggu hingga proses pembacaan selesai. Jika sudah selesai, lakukan untuk larutan lainnya dengan tahapan yang sama. Jika semua larutan sudah selesai diukur, data yang didapat kemudian di-print. Buka file data pada folder yang telah dibuat sebelumnya. Untuk pop-up seperti ini, tekan OK. Lalu akan muncul tampilan kromatogram seperti ini. Klik pada bagian Sample Info, lalu edit pada bagian Format. Jika sudah, klik Apply. Pada menu File, klik Print Preview. Lalu, klik icon Print. Jika muncul pop-up seperti itu, klik OK. Data akan otomatis tercetak. Berikut merupakan hasil pengamatan yang didapat. Lalu, perhitungan dengan single standar menggunakan konsep perbandingan. Untuk perhitungan dengan garis standar menggunakan kurva kalibrasi. Pada praktikum penetapan kadar etanol dalam sampel secara GC dengan eksternal standar, didapat konsentrasi alkohol sebesar 4,92% dengan nilai RPD sebesar 0,01%. Metode dari standar, dan dengan metode single standar didapat konsentrasi sebesar 4,59% dengan nilai RPD sebesar 4,63%, di mana yang memenuhi persyaratan label klaim yaitu 5%, hanya konsentrasi yang didapat dengan metode dari standar dengan nilai penerimaan yaitu 4,75% hingga 5,25%.